Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raifan Karaisa Ramadan dengan NIM 23111022205. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan rancangan antarmuka pengguna sistem peminjaman laboratorium berbasis website di Telkom University Purwokerto menggunakan pendekatan design thinking. Latar belakangnya yaitu ada tantangan peminjaman laboratorium manual. Proses peminjaman laboratorium di Telkom University Purwokerto umumnya masih dilakukan melalui pesan pribadi kepada staf laboratorium. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan seperti tumpang jadwal, keterlambatan konfirmasi, kesalahan pencatatan juga. Berdasarkan hasil observasi di lingkungan kampus, tidaknya 65% mahasiswa menyatakan kesulitan dalam mengetahui ketersediaan laboratorium secara real time jika tidak melakukan pengecekan langsung ke ruangan. Nah, ditemukan juga bahwa mahasiswa cenderung menginginkan sistem yang intuitif dan mudah diakses dari perangkat seluler. Studi ini oleh Dibah et al. Menunjukkan bahwa desain berbasis design thinking dapat meningkatkan kepuasan pengguna hingga 78%. Nah, lanjut ke pentingnya UI UX dan design thinking. Nah, di UI atau user interface antarmuka pengguna, elemen ini krusial dalam sistem web. Ini akan meningkatkan efisiensi dan keterlibatan pengguna. Nah, untuk UX-nya, user experience atau pengalaman pengguna memastikan sistem tidak hanya fungsional tapi juga memuaskan penggunanya. Nah, lalu metode yang digunakan adalah design thinking. Nah, metodologi ini efektif untuk memecahkan masalah kompleks dengan empati, ideasi, prototipe, dan pengujian. Rumusan masalahnya ada tiga. Perancangan UI, bagaimana merancangan UI sistem peminjaman lab berbasis web yang efisien, interaktif, dan boleh digunakan sesuai kebutuhan mahasiswa dan staf. Yang kedua, bagaimana design thinking membantu perancangan UI sistem peminjaman lab agar berorientasi pada pengalaman pengguna. Yang ketiga, bagaimana hasil rancangan UI dapat menjawab kebutuhan pengguna dan mengatasi masalah administrasi peminjaman lab. Tujuan dan manfaat dari penelitian. Tujuannya yaitu mengidentifikasi kebutuhan, hambatan, dan perilaku pengguna, menerapkan desain thinking dalam perancangan UI berbasis web, juga menghasilkan rancangan UI sistem peminjaman lab yang intuitif, interaktif, dan efisien. Manfaatnya yaitu ada empat, di mana ada kontribusi layanan digitalisasi layanan akademik dan manajemen laboratorium, mempermudah proses peminjaman, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Nah, ada juga ini merupakan studi kasus penerapan design thinking di pendidikan tinggi. Lalu ini bisa digunakan sebagai bahan ajar untuk mata kuliah terkait human computer interaction dan desain antarmuka. Batasan masalah dan hipotesisnya yaitu batasan masalahnya ada beberapa, yaitu fokus dalam perancangan UI bukan implementasi penuh. Menggunakan design thinking untuk aspek konseptual dan visual. Dilakukan di Telkom University Purwokerto unit laboratorium. Data deskriptif, kualitatif, dan data deskriptif kualitatif dari observasi dan wawancara. Periode penelitian 6 bulan hingga prototipe desain. Solusi rancangan spesifik untuk Telkom University Purwokerto saja. Nah, kita hipotesis di awal dulu. Hipotesis penelitiannya adalah penerapan design thinking akan menghasilkan rancangan sistem peminjaman lab yang lebih efisien, mudah digunakan, dan berorientasi pada pengalaman pengguna dibandingkan pendekatan yang konvensional. Oke, selanjutnya kita bisa melihat dulu ada beberapa tinjauan di uh, penelitian sebelumnya. Untuk usability dan UX itu ada di Maskur dan Syarif, itu antar muka yang baik meningkatkan kinerja dan kepuasan pengguna. Untuk digital di proses, seperti W et al. Itu menyatakan sistem OBE meningkatkan transparansi dan akurasi data akademik. Lalu Nasution dan Nusa menyatakan desain yang konseptual meningkatkan keterlibatan pengguna. Nah, adapun penerapan design thinking dalam pengembangan sistem. Nah, penerapan desain thinking menghasilkan termuka intuitif untuk sistem organisasi mahasiswa. Desain thinking meningkatkan efisiensi peminjaman lab hingga 40%, meningkatkan aksesibilitas sistem pendaftaran siswa baru hingga 60% di penelitian serupa. Nah, lalu ada alat bantu dan pengaruh UX, ini Figma untuk prototyping. Putri et al. Menyatakan Figma efektif untuk iterasi, desain cepat, dan penyempurnaan visual antarmuka perpustakaan digital gitu pada penelitiannya. Untuk kepuasan pengguna, design thinking meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi reservasi pada penelitian di BAEL.
Ibn et al. Hingga 78%. Nah, tren penelitian dari fungsi ke pengalaman pengguna. Nah, di sini kita bisa melihat kalau misalkan ada sistem informasi pendidikan berpusat pada pengguna berdampak positif pada efektivitas. Nah, untuk fokus penelitian ini menggunakan design thinking untuk peminjaman sistem peminjaman live yang lebih efisien dan nyaman. Nah, desain antarmuka ini penting untuk bisa responsif agar bisa meningkatkan motivasi belajar pada platform daring gitu. Nah, untuk landasan teorinya ada beberapa, yaitu yang pertama sistem informasi itu adalah kumpulan komponen terhubung untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Lalu sistem informasi akademik itu mengolah data kegiatan akademik, jadwal, dan fasilitas kampus. Sistem berbasis website diakses melalui internet melalui browser, mudah diakses dan dipelihara. Nah, interaksi manusia dan komputer atau IMK itu dalam mempelajari hubungan pengguna dan sistem komputer untuk pengalaman yang lebih efektif. Nah, elemen kunci desain di sistem juga melanjutkan slide sebelumnya, yaitu antarmuka pengguna atau UI. Ini adalah elemen visual yang menjembatani interaksi pengguna dengan sistem. Fokus pada kejelasan, konsistensi, dan umpat balik. Lalu UX-nya, persepsi dan respons pengguna dalam interaksi sistem meliputi usability, credibility, efisiensi, dan appeal. Lalu ada design thinking, ini adalah pendekatan human centered dengan 5 tahapan, yaitu emphasize, define, ideate, prototype, dan test. Fokus pada empati dan iterasinya. Lalu untuk pengujiannya ada di System Usability Scale, itu SUS, metode kuantitatif untuk mengukur kemudahan penggunaan sistem. Nilai lebih dari 68 menunjukkan, lebih dari atau sama dengan 68 menunjukkan usability yang baik. Nah, untuk subjek dan objek penelitiannya, subjek penelitian itu adalah sistem peminjaman laboratorium di Universitas di Purwokerto yang masih menggunakan prosedur konvensional. Sistem ini jadi dasar pengamatan dan analisis. Untuk objek penelitian, perancangan antarmuka atau UI dan UX-nya, sistem peminjaman laboratorium berbasis website menggunakan pendekatan design thinking. Nah, untuk alat penelitiannya kita ada perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat kerasnya itu adalah laptop yang dimana dalam kasus ini digunakan laptop dengan chipset M1, RAM 8 GB dan SSD 256 GB. Dan penyimpanan media eksternal untuk backup data seperti flash disk. Lalu yang kedua ada perangkat lunak uh, dari sistem operasi sendiri menggunakan macOS Tahu uh, 26.0, Figma, Canva, Google Form, Microsoft Excel, Google Chrome, dan Safari. Untuk bahan penelitiannya, kita bisa mengumpulkan data primer dan sekunder. Untuk data primer diperoleh langsung dari mahasiswa dan staf laboratorium Telkom University Purwokerto melalui observasi langsung, wawancara semi terstruktur, serta survei daring melalui Google Form. Untuk bahan penelitiannya data sekunder ini diambil dari publikasi ilmiah dan dokumen internal kampus yang memperkuat dasar teoritis dan empiris penelitian. Dari publikasi ilmiah ada kajian penerapan design thinking dalam pengembangan sistem informasi berbasis web di pendidikan tinggi. Lalu ada dokumen internal kampus, itu yang berisi jadwal laboratorium, formulir peminjaman, dan prosedur administratif untuk memetakan kebutuhan sistem. Nah, ada beberapa diagram alir yang telah dibuat, yaitu ada diagram alir penelitian umum yang berisi dari mulai identifikasi masalah, studi literatur, perumusan tujuan, dan ruang lingkup penelitian sampai selesai. Lalu ada diagram alir pengujian dan evaluasi AI yang mulai dari uji desain awal, pengumpulan data pengguna melalui kuesioner SUS dan observasi, analisis hasil, perbaikan, validasi ulang, sampai pembuatan dokumentasi dan kesimpulan akhir. Lalu diagram terakhir ada diagram alir penelitian umum. Itu merupakan alur dari design thinking itu sendiri. Ada emphasize, define, ideate, prototype, dan test. Ada dilakukan iterasi mulai dari ideate, prototype, dan test. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih.